Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak berasa kita boleh memasuki di bulan Mei ini, tapi mari bersama-sama kita terus belajar untuk mengenal dan mengasihi Dia melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya pertolongan Tuhan minggu demi minggu, bahkan kami boleh memasuki dalam bulan Mei ini ya Tuhan, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami dengar, boleh sungguh-sungguh menguatkan iman, pengharapan dan kasih kepada Engkau, sehingga di dalam pergumulan kehidupan kami boleh senantiasa mengingat akan kasih dan rahmat-Mu. Bapa berkati di dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau berkata-kata di dalam isi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu, dan kami menghidupi di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema Allah yang tak dikenal. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat 22 dan 23, kemudian dilanjutkan ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Ayat 30 sampai 34. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga seorang orang lain bersama-sama dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di sepanjang sejarah manusia ada begitu banyak agama dan kepercayaan. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan tentang Tuhan. Ada yang mengajarkan Tuhan itu banyak. Ini disebut politeisme. Ada juga yang mengajarkan Tuhan itu tunggal. Disebut monoteisme. Bahkan di antara yang tunggal pun, yang sama-sama tunggal dari beberapa agama, mereka mengajarkan tampaknya Tuhan yang berbeda sekali. Saudara kasih Tuhan, mana yang benar? Politeisme atau monoteisme? Monoteisme mana yang benar? Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang benar? Saya ulangi. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar? Saudara kasih Tuhan, manusia tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan yang benar jika bukan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Saya ulangi. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan yang benar jika bukan Tuhan sendiri yang secara langsung menyatakan dirinya kepada manusia. Pernyataan Allah ketika Allah memperkenalkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia, itu disebut wahyu. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan. Bisa jadi, bisa melalui malaikat yang menjumpai manusia. Ada juga yang menjumpai dengan lewat mimpi atau penglihatan.
Saudara dikasih Tuhan, bisa jadi ada orang yang berkata, oh saya dapat wahyu karena saya mendengar suara dari Tuhan. Oh saudara, itu sah-sah saja kalau mereka mengakui demikian. Tetapi memang Tuhan bisa saja menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui suaranya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, hanya satu iman, yaitu iman di dalam Kristus. Iman Kristen yang berani berkata bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui kehadirannya secara nyata. Dapat dilihat secara langsung, dapat disentuh secara langsung, dan dapat didengar secara langsung. Di dunia yang nyata ini dalam wujud manusia, di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, hanya satu iman Kristen yang dimana Allah menyatakan dirinya secara langsung melalui kehadirannya dalam wujud manusia, di mana Allah yang menjadi pencipta itu berinkarnasi menjadi ciptaan sama seperti manusia yang dapat dilihat secara langsung, dapat disentuh dan dapat didengar secara langsung di dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya iman Kristen. Saudara kasih Tuhan, pewahyuan inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain. Saudara kasih Tuhan, pewahyuan inilah yang dinyatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena dari perikop yang kita baca ini. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Athena menyembah banyak dewa, banyak Allah. Sehingga di kota Athena jelas sekali penuh dengan kuil-kuil penyembahan dewa-dewa mereka. Ayat 17 dikatakan demikian. Kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Mereka juga sudah terbiasa dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran baru tentang dewa-dewa. Ayat 21 dikatakan, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk suatu lain selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Saudara, mereka hebat sekali. Sampai-sampai mereka selalu rindu mendengar tentang dewa-dewa yang baru. Bahkan mereka memiliki tempat yang biasa mereka dengar untuk dengar pengajaran yang baru tentang dewa, yaitu yang disebut sidang Areopagus. Saudara kasih Tuhan, mereka meminta Paulus mendengar untuk menjelaskan pengajaran yang diajarkan. Ayat 19 mereka berkata, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini, sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Saudara, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan tersebut dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Saudara kasih Tuhan, agar Injil dapat mudah dimengerti oleh orang-orang Athena yang memiliki konteks budaya yang berbeda dengan Paulus, di mana Yesus konteksnya di dalam budaya orang-orang Yahudi, sementara pendengar Injil dalam konteks budaya orang-orang non-Yahudi. Saudara kasih Tuhan, Paulus mengawali pemberitaan dengan menunjuk sebuah tempat mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus membuka dengan kalimat, oh engkau orang-orang Athena, engkau begitu taat beribadah kepada dewa-dewa. Dan aku melihat ada satu mezbah, di situ tertulis Allah yang tidak dikenal. Dan engkau menyembah Allah yang tidak dikenal. Oleh sebab itu aku memberitakan siapa Allah yang engkau sembah yang tidak engkau kenal itu. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Athena sangat memahami kisah di balik mezbah yang bertuliskan Allah yang tidak dikenal itu. Saudara kasih Tuhan, pada tahun 600 atau 500 sebelum Masehi, sekitar tahun itu, kota Athena sedang mengalami serangan wabah penyakit sampar yang sangat menular dan sangat mematikan. Melebihi wabah virus corona saat ini. Saudara kasih Tuhan, semua dewa sudah disembah oleh orang-orang Athena. Tetapi bukannya wabah sampar itu berhenti, tetapi justru malah semakin mengganas. Suatu ketika muncullah seorang yang bernama Epimenides. Ia dipercaya oleh penduduk Athena
dapat menolong mereka dari wabah sampar. Epimenides membawa domba-domba hitam dan putih ke Areopagus, kemudian melepas domba-domba itu. Dan penduduk Athena diwajibkan untuk mengikuti domba-domba itu kemanapun domba-domba itu pergi. Dan di mana domba-domba itu ketika mereka berhenti dan berbaring di tempat itu, orang-orang Athena harus mendirikan mezbah dan membawa korban untuk Allah lain yang tidak mereka kenal, yang tinggal di situ. Oleh sebab itu tidak heran, di Areopagus ada begitu banyak mezbah-mezbah yang bertuliskan Allah yang tidak dikenal. Saudara kasih Tuhan, Paulus memahami kisah ini. Orang-orang Athena percaya bahwa masih ada Allah-Allah lain yang tidak dikenal, yang mereka tidak tahu namanya. Kesempatan inilah yang Paulus gunakan untuk memperkenalkan Allah yang benar. Bukan Allah lain, bukan hanya Allah yang berbeda dengan dewa-dewa yang mereka sembah selama ini, tetapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tetapi rupa-rupanya ketika tiba waktunya Rasul Paulus menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ini menjadi masalah utama, menimbulkan respon yang penolakan orang-orang Athena terhadap pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 32 yang kita baca tadi berkata, ketika mereka mendengar kebangkitan dari antara orang mati, maka ada orang mengejek, ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang itu. Saudara, pemberitaan Injil Yesus Kristus bukan hanya berhenti pada ketika Yesus membuat mujizat demi mujizat, tidak. Tetapi pemberitaan Injil Yesus Kristus berpusat kepada Yesus yang mati menebus dosa. Dan pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati, itulah Injil yang sejati. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus merupakan pokok iman di dalam pengajaran iman Kristen. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan bukti utama kebenaran iman Kristen. Oleh sebab itu, tidak heran di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya ulangi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, berbicara tentang kebangkitan Kristus, itulah yang membuat iman Kristen sangat berbeda dengan iman yang lain. Tokoh-tokoh yang lain sebesar apapun di dunia ini, manusia-manusia yang agung, kuburnya masih ada. Tapi Yesus Kristus memang kuburnya kosong, tetapi tubuhnya itu bangkit dari antara orang mati. Inilah membuat pokok iman Kristen menjadi sungguh-sungguh bukti nyata kebenaran iman Kristen. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus Kristus harus diberitakan. Sekalipun ada orang-orang yang tidak percaya dan menolaknya, tetapi pasti ada juga yang percaya dan menerimanya karena karya Roh Kudus di dalam hati orang tersebut. Bukankah dalam setiap hari Minggu kita beribadah itu merayakan kebangkitan Yesus Kristus? Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam iman Kristen Allah menyatakan wahyunya secara langsung kepada manusia melalui inkarnasi Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan bukti kebenaran iman Kristen bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah yang benar, Allah yang sejati, yang berinkarnasi menjadi manusia. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa semua perkataan dan pengajaran Yesus adalah benar adanya. Yesus Kristus mengajarkan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Matius 28:19. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam tiga pribadi yang berbeda, satu esensi kealahan. Itulah yang di dalam iman Kristen dikenal dengan teologi Kristen sebagai Allah Trinitas. Pertanyaannya untuk kita, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus bangkit
dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Yesus bukti bahwa Dia Tuhan, Allah yang benar. Jika saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus bangkit, pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti utama bahwa Dia Allah yang benar. Dia Allah yang sejati. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Seperti hanya Thomas ketika melihat tubuh kebangkitan Yesus di depan mata kepalanya sendiri, ia langsung sujud dan menyembah, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Saudara kasih Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh percaya? Yang ketiga, jika saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh memiliki kerinduan seperti kerinduan Paulus untuk memberitakan Injil? Apakah engkau memiliki kerinduan seperti kerinduan Yesus Kristus sendiri, agar orang lain juga mengenal Allah yang benar, di mana Yesus Kristus, Allah yang sejati, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, di dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat dunia ini, ia masih menyembah Allah-Allah yang tidak mereka kenal. Apakah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan? Mereka begitu taat sekali, seperti halnya orang-orang Athena. Tetapi mereka tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Sungguhkah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada mereka? Saudara kasih Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang sejati, mengenal Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, bukan hanya membuat hati kita dipenuhi dengan hati yang penuh syukur dan damai sejahtera. Bukan hanya itu. Bukan hanya membuat hidup kita dijalani dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi pasti kita juga melangkah menjadi saksi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang belum mengenal Allah yang benar. Karena kita mengasihi mereka. Oleh sebab itu, bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, engkau sungguh-sungguh sudah mengenal Allah yang benar. Berbahagialah, karena engkau mengenal Allah yang benar. Tetapi mari, milikilah hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang masih banyak orang yang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Momen ini, di tengah-tengah wabah virus corona ini, kesempatan yang indah untuk kita boleh memberitakan Injil. Di mana banyak orang rindu untuk wabah ini berhenti, menyembah dengan Allah-Allah mereka sendiri-sendiri. Tetapi kita, mari, melalui bukti kebangkitan Kristus, kita boleh memperkenalkan mereka Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Jikalau saat ini kami boleh diteguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami, pengenalan kami akan Yesus Kristus, Allah yang sejati. Oh, sungguh kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengenal Allah yang sejati, itu sesungguhnya semata-mata hanya kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang sangat terbatas. Kami tidak mungkin mengenal Allah yang benar jikalau bukan Engkau ya Allah yang memperkenalkan diri-Mu. Jika kami boleh mengenal Yesus Kristus, kami boleh percaya kepada Yesus Kristus, itu semata-mata hanya kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Allah yang benar. Tetapi Tuhan, terlebih lagi, berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Allah yang benar. Mereka masih menyembah Allah-Allah yang tidak mereka kenal. Oh
Bapa di dalam surga, tolong kami supaya kami diberikan keberanian untuk melangkah, bersaksi, memberitakan Injil seperti Rasul Paulus karena mengasihi mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kesempatan yang terbaik untuk kami boleh memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga begitu banyak orang menerima dan menikmati kasih dan anugerah-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.